kesempatan bertemu ini. Tuhan, pada kesempatan hari ini kami dapat menyerap akan pembelajaran materi pelajaran studi bagi kami untuk menjadi murid-Mu yang Kau persiapkan hati kami, pikiran kami menjadi seorang murid yang setia, yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Siapa yang masih ingat catatannya yang kita terakhir pakai Zoom yang hadir dengan sambung untung? Kamu buat catatan? Tidak buat catatan? Nggak bawa. Coba mungkin kita belajar dulu. Ada kamu ingat? Coba kamu baca. Ada? Gak apa-apa. Pembuangan. Oh ya. Jadi terima kasih. Kita ini pelajaran kita ada standarnya 5 kurikulum ya. Yaitu tentang hukum Taurat, 2 Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, sakramen, yaitu perjamuan kudus, dan kudus, dan sejarah gereja begitu. Hukum Taurat, 2 Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, sakramen, perjamuan kudus, dan sejarah gereja. Nah, satu lagi Alkitab, perjalanan yang baru, beragam buku. Terus kita akan angkat kisah-kisah Alkitab sejarah iman orang Israel menjadi sejarah iman kita. Zaman pembuangan, waktu kisah penciptaan, ya, kisah tokoh-tokoh kitab, si Musa, Abraham, dan Nabi Musa, dan Nabi kecil. Masih ingat kan? Nah, sekarang materi kita tuliskan lagi. Materi kita belum pernah tata terang. Belum ya? Materi kita tentang sakramen, sakramen misalnya. Sakramen aja bukan. Jam berapa sekarang? Kita cukup setengah jam. Jam 6 sudah selesai ya. 31 menit lagi. Materi kita tentang sakramen. Sakramen artinya kudus, suci, terpisah. Sakramen yang diajarkan Tuhan Yesus ada 2. Yaitu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptisan kudus adalah anugerah Tuhan kepada orang percaya untuk menerima pengudusan, penyucian
pengudusan, penyucian. Di mana berarti menerima pengudusan, penyucian, dan pengkhususan. Di dalam diri Yesus Kristus. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mari kita baca dulu. Sama-sama kita baca. Ini ucapan Tuhan Yesus. Amanat agung. Mari kita baca dua-duanya. Karena itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Kita baca dua-dua ayat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah penegasan amanat. Lanjut. Baptisan kudus adalah bagian karya pengudusan orang berdosa melalui simbol air, kuasa firman Tuhan, dan Roh Kudus. Jadi kalau waktu kita dibaptis, ya, dengar dulu. Kita dibaptis nih, anak-anak, orang tua kita ada ajaran, ada BP, kita akui baptisan kudus anak yang mengenal dosa atau mengetahui tentang dosa, dia baptisan orang dewasa. Jadi sering menganggap, sering anak-anaknya waktu kecil kan dibaptis waktu apa? Bayi kan? Balita atau batita kalau kita tahu. Nah, itu artinya apa? Dibaptis dengan nama apa? Itu namanya kuasa. Itu firman. Itu harus berarti. Lalu air ini simbol menyucikan, membersihkan. Pembersihan yang kotor, berarti kita mandi yang Tuhan. Kalau membersihkan. Yang kedua ini hari. Yang kedua membersihkan. Lalu Roh Kudus. Jadi Tuhan membaptis kita dengan Roh Kudus. Artinya roh mati penyucian. Pernah melihat gambar gereja Metodis gereja hati merah salibkan jadi kita dikuduskan, dibersihkan dari kotoran dari dosa. Jadi hanya satu yang bersih bisa membersihkan banyak air. Tidak mungkin satu yang kotor. Tidak mungkin dari manusia membersihkan manusia. Harus dari air yang bersih, dari yang suci, yaitu Yesus Kristus.
kita dibersihkan sama kita sama dosa. Darah kita menyucikan kita semua. Darah suci Yesus, Dia yang tidak mengenal dosa, tapi Dia menjadi berdosa karena kita. Bisa lagi. HKBP menganut baptisan kudus untuk anak-anak dan orang dewasa. HKBP melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak dan orang dewasa. Khusus untuk anak-anak, orang tua lah yang menghantarkan. Khusus untuk anak-anak, orang tua lah yang menghantarkan anaknya sejak dini untuk dibaptis. Karena orang tua lah yang bertanggung jawab dan mengajarkan kabar keselamatan Tuhan. Nah, sampai sini dulu. Jadi nanti kalau kalian nanti punya anak 30 tahun lagi, menikah dalam waktu 30 tahun saudara. Yang punya anak laki-laki untuk perempuan dia akan mengantarkan menuju ke gereja dan akan dibaptis. Jadi dia itu yang pertama yang diawali percaya dengan Yesus bertanggung jawab mengajarkan membawa anaknya ke Tuhan Yesus. Memang anak-anak kita berbicara dari kita punya, tetapi mengingat kita dosa warisan Adam dan Hawa. Jadi semua melekat dosa warisan kita. Nanti kalau punya anak sudah berdosa. Saya pun punya anak itu berdosa dalam arti kan berselus dari awal dosa warisan dari Adam dan Hawa. Sehingga harus dibaptis karena yang memutus mata rantai, yang memutus sengat dosa itu adalah Yesus. Karena dia yang patut dan tidak. Masih ada nggak foto kalian waktu dibaptis? Coba lihat di lembaga bapak itu kertas. Ini foto kalian. Bayangkan nggak, dia itu dibaptis. Ketika dibaptis di dalam nama Allah, Bapa anak bukan nama dia yang milik dia. Dan kata hati nama Bapa anak. Jadi kita ini hanya tertulis nama siapa? Itu nama itu. Tetapi dalam hati jiwa dan tubuh kita perlu dibaptis. Nama kita sekitar adalah anak Bapa anak dan Bapa. Meskipun tidak tertulis secara fisik, tetapi selama terlibat sudah, jadi itu bertanggung jawab. Membawa satu tanda itu anak Tuhan, Son of God, anak Allah. Itu kan jangan main sebenarnya. Dan ada kayak hidup sedih gitu. Dan lupa. Tidak bisa menyelamatkan. Bisa menyelamatkan. Bisa menyelamatkan. Kalau lihat terus koma adalah anak-anak Bapa, bahwa anak waktu itu orang yang dulu itu status dulu. Panjang kan?
Disebut nama tuliskan nama kalian, koma adalah anak Allah Bapa, koma anak Yesus Kristus, koma dan Roh Kudus. Berani nggak kalian mengaku diri kalian adalah anak Allah Bapa, anak dan Roh Kudus? Ya? Nama saya Pendeta Isi Bolon, koma adalah anak Allah Bapa, koma anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berarti arti sukacita sudah immortal, sudah kebal, sudah kebalik, takkan banting dalam arti apa? Takkan banting yang gimana maksudnya? Tidak berlaku lagi sehari kita akan hidup selama-lamanya. Kita tidak terlalu takut menggalinya, tapi juga kita jangan mati konyol. Kita tahu di situ banyak begal yang berteduh malam-malam sendirian di sana. Dan tidak percaya Tuhan dibegal lagi, mati konyol lagi, mati begini. Takut cerdas, tapi rasanya cerdas. Jadi kamar kita ini coba kita itu kita hati yang sekarang. Sama-sama kita hidup mata mengatakan kita masing-masing. Lalu setelah itu adalah anak Bapa, anak Yesus Kristus, dua-duanya. Aku bernama adalah anak Bapa, anak Yesus Kristus. Ini akan pesan. Tidak. Dan tengah mengatakan kita pada ada kita itu kalau jangan main-main dalam hidup ini. Ini sebagai bapak aku yang sejatinya itu hidup di Yesus. Tapi bapak aku terbatas sampai mati berhenti di situ. Itu nama kamu. Saya juga di situ berhenti di situ. Tapi kalau sudah dibaptis dan berhenti di situ sementara kita akan dibangkitkan. Saya bersedia disitulah tidak ada lagi satu hidup apapun kata-kata dosa. Orang itu kita sudah ngompol, lalu terbuka rumah kita, jendelanya, bangkanya yang kecil. Dia ada isi, ada tentara, ada hati, ada paksa, ada masalah. Yang hiduplah, hiduplah. Orang kecil. Banyak kalau semua banyak ada yang berbaca harus cepat bukan dirinya polisi kan aku di polisi semua sudah nama bapak-bapak kita berarti ketika dia meninggal dunia dan harta warisannya kemudian berpindah masih orang tidak sedih pertanian tapi semua berhenti dan pendeta juga berhenti pensiun meninggal dunia tahun 2071 98 tambah umur 30 tahun berapa umur sekarang? Umur berapa sekarang? Tambah 35 tahun tambah 35 tahun berarti 50 tahun tahun 2051 karena itu 50 tahun 500 tahun. Yang itu nanti tujuh program, 18 yang satu, jadi ke satu, ini 200 tahun. Saya masih 3 tambah 35 tahun, 200 tahun.
bilang dulu. Bilang aku masih dulu. Aku masih begitu bilang, masih jaya-jaya mau berubah tuh saya punya itu. Saya udah tanah saya. Udah repot, udah kecil dari ini udah pemohon. Ya, jadi artinya gini, kita ini dibaptis, ditenggelamkan, tuliskan dulu. Agar peristiwa pembaptisan Yohanes Pembaptis, peristiwa pembaptisan di kisah Alkitab terjadi di Sungai Yordan. Peristiwa pembaptisan di kisah Alkitab terjadi di Sungai Yordan. Yordan. Nah, Yohanes Pembaptislah yang mendirikan pembaptisan orang-orang percaya kepada Mesias. Agar bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Pembaptisan Yohanes melalui media air. Ditenggelamkan sejenak dalam Sungai Yordan yang berarti tenggelam dalam kematian, yang berarti tenggelam dalam kematian, dan kembali keluar ke permukaan Sungai Yordan yang berarti bangkit, hidup kembali dari kematian. Nah, itu dia. Siapa sini yang pernah mati di sungai? Yang menyelam, pernah menyelam? Kita pernah, kita pernah. Kita menyelam. Kita dari permukaan. Apa pendengaran di depan menjadi longgar. Jadi kita menyelam, terbatas di dalam atas. Ada oksigen kalau kita mati. Kita sedang renang nih, Western. Kalau tahu menyerah 50 tahun ini. Kita berkamu terbatas ya dalam bisa kita lama itu baca kan akan baru sedikit baru nggak bisa seperti itu tuliskan kalau Tuhan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, kalau Tuhan Yesus membaptis orang percaya
dengan Roh Kudus. Melalui firman-Nya dan kematian-Nya. Melalui firman-Nya dan kematian-Nya serta kebangkitan-Nya. Yang ada kata-kata mati dan bangkit, jadi selalu ada orang Kristen ini mati bangkit. Melalui firman-Nya dan kematian-Nya serta kebangkitan-Nya. 60 hari lagi ke depan kita akan memperingati dan ini besok baru menjadi siksa di sini. 60 hari ke depan sebelum peristiwa kebangkitan Yesus. Ya, sampai sini saja dulu, sudah selesai, kita tutup. Mari kita berdoa di pimpin teman kita. Jumpa dalam yang dilakukan. Siapa namamu? Kedua. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar hari ini. Terima kasih Tuhan. Semoga lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Bimbinglah kami, ajar kami dengan kebenaran kami, jauhkanlah kami daripada bahaya yang baik. Dan semoga apa yang kami pelajari tadi bisa Tutup dulu kita. Sama tutup. Ya, silakan. Oke. Kita senyum. Jempol. Ya, sudah. Dulu kita pulang.